I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap. Where that thing, bitches on my line, and you know Kellen Paksa 2. Mini vlog Wisata Bersejarah di Kota Medan. Hai, siapa sih yang nggak tahu Chong Api, salah satu sejarah yang ada di kota Medan. Untuk tiket masuk 35.000 per orang. Bangunan yang estetik ini merupakan kediaman dari saudagar kaya raya yang bernama Chong Api. Bangunan ini dibangun pada tahun 1895 dengan luas 8.000 meter persegi. Bangunan ini memiliki 2 lantai dan 35 ruangan. Ada beberapa ruangan yang tidak boleh diambil gambar ataupun video. Chong Api adalah saudagar kaya raya yang berkebangsaan Tionghoa, lalu menikah dengan orang Sumatera Utara, memiliki 7 orang anak, dan Ibu Mimi ini adalah cucunya. Rumah ini dibangun karena rasa sayang Chong Api yang begitu besar terhadap istrinya. Pada lantai 2 kita akan menemukan ruang dansa yang begitu megah. Dan juga ada beberapa foto silsilah dari keluarga Chong Api. Scared of feeling something, now I'm stuck here trying to get up out of this hole. I've been running from it, tired of running from it. Scared of feeling something, now I'm stuck here trying to get up out of this hole. I try to be strong, I try to make you work, but I've been feeling tonight. Ini adalah seorang istri dari Chong Api yang bernama Nyonya Kim Koi Yap. Ini adalah deretan cucu dari Chong Api. Rumah Chong Api ini sudah berumur lebih dari 100 tahun. Rumah ini selesai dibangun pada tahun 1895. Rumah klasik yang mengusung konsep arsitektur gaya Eropa, Tionghoa, dan juga Melayu. Rumah ini baru dibuka untuk umum sejak 2009 lalu. Dulunya rumah ini dibangun untuk istri tercintanya yaitu Nyonya Kim Koi Yap. Namun kini rumah ini telah ditetapkan sebagai cagar budaya Medan yang selalu ramai dikunjungi oleh para wisatawan. Di rumah ini, pengunjung bisa mengetahui sejarah kehidupan Chong Api lewat foto-foto, lukisan, serta perabotan rumah yang digunakan oleh keluarganya, dan juga dapat mempelajari budaya Melayu Tionghoa. Museum ini adalah cagar budaya yang dilindungi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Akses untuk menuju tempat ini sangat mudah, masih berada di pusat kota Medan, area Kasawan City Walk, tepatnya di Jalan Ahmad Yani 105. Rumah Chong Api ini sering disebut dengan Chong Api Mansion. Chong Api Mansion adalah salah satu destinasi wisata yang bisa Anda kunjungi untuk jejak historis salah satu filantropis berpengaruh di kota Medan pada zamannya. Pada tahun 1911, Chong Api diangkat sebagai Kapitan Tionghoa, Major Jen Saizan. Kerajaan bisnisnya meliputi perkebunan, pabrik minyak kelapa sawit, pabrik gula, bank, dan perusahaan kereta api. Chong Api sendiri juga memainkan peran penting dalam perkembangan kota Medan semasa hidupnya. Ia punya peran besar dalam membantu berdirinya sejumlah gereja, kuil, dan masjid yang ada di kota Medan, bahkan hingga ke Tapanuli. Rumah ini juga menjadi saksi atas kedermawanan lain dari Chong Api yang semasa hidupnya juga banyak membantu kegiatan kemanusiaan dan juga sosial. Chong Api tutup usia pada tanggal 4 Februari 1921 saat usianya 61 tahun karena menderita apopleksia atau pendarahan otak. Seluruh penduduk kota Medan ikut berduka. Ribuan orang pelayat datang, tidak hanya dari dalam kota Medan saja, melainkan banyak dari luar kota. Prosesi pemakaman Chong Api berlangsung dengan megah sesuai dengan tradisi dan juga posisinya. Yang menjadi daya tarik dari wisata bersejarah ini adalah bagi yang berkunjung ke rumah ini, selain akan takjub dengan megahnya bangunan rumah klasik, pasti juga akan merasakan adanya suasana mistis dan misterius. Mengingat rumah ini memang merupakan bangunan kuno yang sudah lama.
Meski sudah dibuka untuk umum, aura misterius dari rumah Chong Api masih terasa amat kental. Hal ini semakin terasa dengan konsep bangunannya yang khas zaman dulu. Namun demikian, justru kesan eksotis itulah yang membuat lokasi ini sangat populer di kalangan wisatawan dan menarik untuk dikunjungi. Chong Api Mansion menjadi tempat wisata yang cocok untuk keluarga, terutama para pecinta sejarah dan budaya. I try to be strong, I try to make you work, but I've been feeling too numb. I've been running from it, tired of running from it, scared of feeling something, now I'm stuck here trying to get up out of this hole. I try to be strong, I try to make you work, but I've been feeling too numb. I've been running from it, tired of running from it, scared of feeling something, now I'm stuck here trying to get up out of this hole. I try to be strong, I try to make you work, but I've been feeling too numb. I've been running from it, tired of running from it, scared of feeling something, now I'm stuck here trying to get up out of this hole. I try to be strong, I try to make you work, but I've been feeling too numb. I've been running from it, tired of running from it, scared of feeling something, now I'm stuck here trying to get up out of this hole. I try to be strong, I try to make you work, but I've been feeling too numb. I've been running from it, tired of running from it, scared of feeling something, now I'm stuck here trying to get up out of this hole. I try to be strong, I try to make you work, but I've been feeling too numb. I've been running from it, tired of running from it, scared of feeling something, now I'm stuck here trying to get up out of this hole. I try to be strong, I try to make you work, but I've been feeling too numb. I've been running from it, tired of running from it, scared of feeling something, now I'm stuck here trying to get up out of this hole. I try to be strong. Dinda Widiaswari sebagai editor, narator, dan pengisi suara. Wita Sari sebagai videografer serta narator. Dinda Utari sebagai narator. Bapak Husni Muharrem Ritonga, B.A.M. sebagai dosen pengampu mata kuliah manajemen pariwisata. Eits, sebelum ke penutup, kami akan beri kilasan singkat terkait pariwisata. So stay tuned. Pariwisata adalah aktivitas melakukan perjalanan baik yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok, di mana tujuan mereka tidak lain untuk rekreasi, mempelajari keunikan yang ditawarkan oleh objek wisata, atau sekedar untuk mengembangkan diri. Pernyataan berikut diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009. Pariwisata di Medan banyak dengan cagar budaya, dikarenakan pada masa lalu kota Medan dijuluki sebagai Paris van Sumatera karena memiliki keasrian dan bentuk bangunan gaya Eropa. Sebagai pintu gerbang Indonesia bagian barat, di Medan menjadi pusat perdagangan, industri, dan bisnis yang multikultur sejak zaman Hindia Belanda hingga sekarang. Untuk peran pemerintah dan pengelolaan objek wisata sangat penting untuk perkembangan objek wisata yang ada, dan keduanya harus saling mendukung untuk pengembangan kepariwisataan di Kota Medan. Dapat disimpulkan bahwa objek wisata Kota Medan masih perlu pengembangan dan pengelolaan yang lebih baik lagi. Untuk peningkatan daya tarik di setiap objek wisata kepada wisatawan yang akan berkunjung ke Kota Medan, pemerintah harus mengetahui apa yang menjadi daya jual dan menentukan keunikan serta ciri khas atau karakter untuk membangun dari setiap objek wisata tersebut. Untuk memenuhi tugas akhir, mata kuliah manajemen pariwisata, kami ucapkan terima kasih telah menonton sampai akhir.
been running from it, tired of running from it, scared of Oke, sekian saja videonya. Thank you for watching guys. Dah.